Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ila Marifatul Official. Hari ini saya akan membahas mengenai serba-serbi skripsi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya, karena kan alhamdulillah saya sudah pernah sarjana di salah satu universitas negeri di Indonesia. Nah, saya cuma ingin memberikan semangat sama teman-teman yang sekarang masih mengerjakan skripsi, dimanapun kalian berada dan kalian semester berapapun, pokoknya harus tetap berusaha, berdoa, semoga Allah mengizinkan kalian untuk menjadi seorang sarjana. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, waktu itu saya skripsi itu tahun 2020. Nah, saya kan semangat sekali ya, karena alhamdulillahnya dapat dosen pembimbing yang baik, yang selalu support, yang kita bisa sempro tuh di awal, karena di saat yang anak-anak lain sedang KKN, kita sudah mulai bimbingan. Jadi kita memulainya tuh lebih awal. Jadi di saat mahasiswa lain baru menyusun bab 1, 2, 3, kita sudah punya bab 1, 2, 3, tinggal diperbaiki lagi, dan akhirnya saya bisa sempro bersama dengan kakak kelas saya. Nah, waktu itu karena lagi semangat-semangatnya, saya tuh berharapnya bisa dalam tahun itu lulus skripsi. Karena kan sempronya udah awal tuh, otomatis tinggal penelitian, olah data, dan skripsi sidang kayak gitu. Di pikiran saya waktu itu seperti itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Waktu saya sedang mengirim permintaan penelitian di salah satu sekolah di Semarang, ternyata corona datang melanda. Artinya apa? Artinya pas saya mau ambil data, tapi anak-anak yang mau diambil data tuh nggak ke sekolah. Terus gimana? Padahal semua yang dibutuhkan dalam penelitian itu udah tersedia. Karena kondisinya tidak memungkinkan dan juga udah mau masuk bulan Ramadan, jadi banyak mahasiswa yang pulang. Dan akhirnya saya juga memutuskan untuk pulang. Karena kuliahnya juga dilaksanakan secara daring, bimbingan saya pun juga dilaksanakan secara daring. Nah, saya tuh sempat kepikiran begini, skripsi saya itu kan harus dilakukan di kelas. Kalau kondisinya seperti ini, waktu itu anak-anak udah nggak sekolah ya, nggak mungkin saya melanjutkan penelitian saya. Akhirnya saya minta izin ke dosen pembimbing untuk cuti. Jadi saya itu ingin cuti 1 semester lah, atau cuti sampai coronanya hilang, jadi sampai anak-anak kembali ke sekolah. Tapi alhamdulillahnya dosen pembimbing saya tuh memberikan masukan seperti ini, jangan cuti mbak, dilanjutkan saja, tapi medianya yang diganti. Jadi kalau yang tadinya pakainya kertas, diganti menjadi online seperti itu. Nah, dari masukan beliau yang juga larangan beliau untuk cuti, jadi saya punya ide untuk ubah soal itu menjadi soal online. Walaupun pasti tetap ada kekurangannya, tapi menurut penguji waktu itu udah layak untuk diluluskan. Nah, dari sini saya belajar kalau skripsi itu tidak mudah. Kadang menurut mahasiswa bisalah untuk rehat sebentar, karena skripsi kan prosesnya itu setelah kita PPL, setelah kita KKN, artinya lagi sedang capek-capeknya. PPL sudah capek, menguras banyak tenaga, banyak uang, banyak dana kayak gitu. KKN juga sama, KKN kita juga udah melakukan yang terbaik, kadang project pagi, project malam. Nah, pinginnya kita istirahat sejenak, tapi jangan, menurut saya itu jangan lakukan cuti kayak gitu. Kenapa? Karena dengan 1 semester cuti bisa jadi berkelanjutan. Untuk memulai lagi kita bisa jadi malu. Apalagi nanti kalau umpamanya kita udah nambah semester, kita akan bimbingan bersama dengan adik-adik kelas kita. Nanti pasti ditanya kenapa belum selesai dan lain-lain. Kalau kita udah malu untuk bimbingan, progres skripsi kita juga tidak akan bertambah. Akhirnya apa? Nanti kita menghilang. Nanti semester 14 kembali, baru menghubungi dosen. Dosen bisa jadi udah lupa. Penelitian kita juga bisa jadi sudah tidak valid kayak gitu. Jadi kalau umpamanya di waktu itu masih hot atau beritanya masih up to date, nanti kalau umpamanya udah berlalu tahunnya, bisa jadi udah nggak relevan lagi. Kita harus mengganti penelitian, kita harus mengganti datanya seperti itu. Kadang ada beberapa penguji juga nggak menerima data yang udah kayak kadaluarsa. Walaupun skripsi itu sulit, tapi tetap dijalani perlahan. Kalau umpamanya kalian
lagi stuck nih, nggak ada ide atau lain-lain, kalian bisa tanya teman-teman yang seangkatan, gimana ya caranya, gimana ya solusinya. Kalau teman kalian nggak punya ide, bisa tanya ke dosennya langsung, jangan malu. Jadi kalau skripsi itu kuncinya ada di diri kita mau rajin atau enggak, kita mau menghubungi dosen atau enggak, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Dan tergantung kita mau mencari solusinya di awal atau di akhir, atau nunggu di oyak-oyak sama dosen kayak gitu. Jadi bagi kalian yang masih menjalankan skripsi, kalau ada kendala silahkan konsultasi ke siapapun orang yang kalian anggap terpercaya, dan jangan coba-coba untuk berhenti, karena kalau udah berhenti mulainya lagi angel, udah malu, dan kadang di pikiran kita nggak usah diselesaikan aja lah, toh aku nggak sarjana juga aku punya kerja. Jangan seperti itu, karena dari bertahun-tahun kita kuliah sudah banyak pengorbanan orang tua, banyak pengorbanan orang-orang di sekitar kita agar kita lulus, dan harapan mereka kan kalau kita kuliah kita juga dapat menjadi sarjana. Oke, ini hanya remember untuk kalian yang punya pemikiran untuk berhenti skripsi atau nggak usah diselesaikan lah kuliahnya, jangan, karena ada banyak harapan di situ, dan setiap permasalahan kalian pasti ada solusinya. Oke, sekian video dari saya. Semoga yang sedang pusing-pusing skripsi bisa menemukan solusi yang terbaik, bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan Allah mencukupkan kalian dari segi finansial, dari segi emosional, dan semoga selalu banyak dukungan orang-orang baik di sekitar kalian.